Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Bayangkan saja jika dedaunan di muka bumi ini menjadi kertasnya, ranting-ranting di muka bumi ini menjadi pulpennya, dan lelautan di muka bumi ini menjadi tintanya, maka tidak cukup untuk menulis nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan, kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang indah, kita bisa mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, kita bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Semua itu karena apa? Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di luar sana orang yang tidak bisa melihat, banyak di luar sana orang yang tidak bisa mendengar, banyak di luar sana orang yang tidak bisa berbicara. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nikmat kita senantiasa ditambahkan. Dan tidak lupa salawat salam kita lantun sajikan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh yang terang menderang seperti cahaya bulan di malam hari ini. Hadirin yang saya menghormati, segenap dewan juri, dan yang saya muliakan ustaz-ustazah yang hadir pada acara yang mulia ini, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Bahaya Pergaulan Bebas di Masa Remaja. Teman-teman yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa pergaulan bebas di masa remaja, bahwa pergaulan bebas di lingkungan sekitar kita sudah menjadi hal yang harus diatasi. Pasalnya, lambat laun pergaulan bebas sudah mewabah kemana-mana, sudah merajalela kemana-mana. Hal inilah yang akan membuat bangsa di ujung tombak akan hancur, bangsa di ujung tombak akan tumpul, bangsa di ujung tombak akan rusak. Banyak sekali kasus-kasus yang diakibatkan oleh salah pergaulan. Salah satunya adalah narkoba, minum-minuman keras, pembunuhan, tawuran, dan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'annya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innaha fahishatan wa sa'a sabila. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'annya? Dan janganlah engkau mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Sungguh pergaulan menjadi tolak ukur kemana ia akan pergi, kemana ia akan melangkah. Karena apabila kita salah pergaulan dan terjatuh ke dalam jurangnya, maka tanpa kita sadari kita akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya.
Fenomena di zaman sekarang sudah menunjukkan bahwa pergaulan antar lelaki dan perempuan sudah menjadi hal yang lumrah. Bahkan orang tua mereka sebagian ada yang menganggap hal ini adalah hal yang biasa. Wahai teman-temanku, apa kata orang tua mereka? Kan tidak apa-apa. Lagian pun sekarang sudah zaman modern. Selagi mereka tidak melakukan apa-apa, saya kira itu hal yang biasa. Kita sebagai manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepada kita, apa yang akan diturunkan oleh Allah kepada kita. Bisa jadi beberapa minggu lagi, beberapa hari lagi, beberapa jam lagi, atau bahkan beberapa detik lagi, kita tidak mengetahui apa yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah menurunkan musibah dengan kematian atau kecelakaan. Jadi saya mengajak kepada teman-teman semua dan ustadz-ustazah agar terhindar dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan bahwa jika ada seorang lelaki dan seorang perempuan berduaan, maka yang ketiganya adalah setan. Maksud di sini adalah setan akan datang apabila ada kesempatan, sehingga membuat seseorang hilang kendali untuk berbuat maksiat kepada Allah, sehingga Allah murka kepadanya. Sehingga semoga santri-santri Markas As-Sabirin dan ustadz-ustazah di Markas As-Sabirin masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lantas, bagaimana cara kita agar terhindar dari perbuatan zina dan pergaulan bebas? Saya hanya akan menyampaikan beberapa langkah agar terhindar dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Salah satunya adalah melihat perilaku anak, mencari teman yang baik, jangan berlebihan dalam bergaul. Dan saya ingatkan kepada kaum hawa, janganlah kalian tertipu oleh bujuk rayu setan. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, doa adalah senjata orang-orang mukmin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian pidato singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.